Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ahmad Haryanto mau mempresentasikan proposal penelitian untuk tugas metodologi penelitian, yaitu proposalnya mengenai model pemurnian biogas kotoran sapi dengan metode reaksi oksida mereaksikan Fe2O3 dan bilet gram besi. Beberapa teknologi pemurnian biogas telah dikembangkan dengan berbagai macam metode, diantaranya water scrubbing, seminal absorption, membrane purification, dan absorption technology. Teknologi absorpsi pada biogas merupakan teknologi yang menggunakan prinsip absorpsi penyerapan gas terutama CO2 sehingga persentase kandungan CH4 di dalam biogas akan meningkat. Absorpsi merupakan proses molekul fluida menyentuh dan melekat pada permukaan padatan. Absorpsi merupakan fenomena fisik yang terjadi saat molekul-molekul gas atau cair dikontakkan dengan suatu permukaan padatan dan sebagian dari molekul-molekul itu mengembun pada permukaan padatan tersebut. Biogas sendiri merupakan sebuah proses produksi gas bio dari material organik dengan bantuan bakteri. Proses degradasi material organik ini tanpa melibatkan oksigen disebut anaerobic digestion gas, yang dihasilkan sebagian besar lebih 50% berupa metana. Material organik yang terkumpul pada digester atau reaktor akan diuraikan menjadi dua tahap dengan bantuan dua jenis bakteri. Tahap pertama, material organik akan didegradasi menjadi asam-asam lemah dengan bantuan bakteri pembentuk asam. Bakteri ini akan menguraikan sampah pada tingkat hidrolisis dan asidifikasi. Setelah material organik berubah menjadi asam-asam, maka tahap kedua dari proses anaerobic digestion adalah pembentukan gas metana dengan bantuan bakteri pembentuk metana seperti Methanococcus, Methanosarcina, Methanobacterium. Biogas yang dihasilkan oleh mikroorganisme merupakan campuran gas yang terdiri atas metana atau CH4, karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, dan gas lain seperti H2S. Jumlah metana dalam biogas 54% sampai 70%, karbon dioksida 27% sampai 43%. Gas lainnya memiliki persentase kecil. Tingkat metana dalam biogas menentukan seberapa besar nilai kalori biogas. Nilai kalori metana 590 sampai 700 kcal per meter kubik. Energi dalam biogas tak kalah dengan bahan bakar gas yang berasal dari sumber lainnya. Sebagai perbandingan, coal gas dan water gas masing-masing memiliki kalori spesifik 586 kcal per meter kubik dan 302 kcal per meter kubik. Nilai kalori biogas masih di bawah gas alam 967 kcal per meter kubik. Komposisi biogas. Biogas sebagian besar mengandung gas metana atau CH4 dan karbon dioksida CO2 dan beberapa kandungan yang jumlahnya kecil, diantaranya hidrogen sulfida dan amonia, serta hidrogen dan nitrogen yang kandungannya sangat kecil. Energi yang terkandung dalam biogas tergantung dari konsentrasi metana. Semakin tinggi kandungan metana, maka semakin besar kandungan energi atau nilai kalori pada biogas. Dan sebaliknya, semakin kecil kandungan metana, semakin kecil nilai kalori. Kualitas biogas dapat ditingkatkan dengan memperlakukan beberapa parameter, yaitu menghilangkan hidrogen sulfur, kandungan air, dan karbon dioksida. Berikut komposisi biogas kotoran sapi dan campuran kotoran ternak dan dengan sisa pertanian.
Komposisi biogas yang dihasilkan terdiri dari gas metana 55% sampai 65%, karbon dioksida 35% sampai 45%, nitrogen 0 sampai 3%, hidrogen 0 sampai 1%, dan hidrogen sulfida 0 sampai 1%. Komposisi biogas bervariasi tergantung dengan asal proses anaerobik yang terjadi. Gas landfill memiliki konsentrasi metana sekitar 50%, sedangkan sistem pengolahan limbah maju dapat menghasilkan biogas dengan 55% hingga 75% CH4. Proses pembuatan biogas. Dalam proses pembuatan biogas dilakukan secara fermentasi, yaitu proses terbentuknya gas metana dalam kondisi anaerob dengan bantuan bakteri anaerob di dalam suatu digester, sehingga akan dihasilkan metana atau CH4 dan gas karbon dioksida atau CO2 yang volumenya lebih besar dari hidrogen atau H2, gas nitrogen atau N2, dan gas hidrogen sulfida atau H2S. Proses fermentasi memerlukan waktu 7-10 hari untuk menghasilkan biogas dengan suhu optimum 35 derajat Celcius dan pH optimum pada range 6,4 sampai 7,9. Bakteri pembentuk biogas yang digunakan yaitu bakteri anaerob seperti Methanobacterium, Methanobacillus, Methanococcus, dan Methanosarcina. Proses fermentasi. Proses pembentukan biogas secara umum yaitu bahan organik dengan mikroorganisme anaerobik, kemudian menghasilkan CH4 plus CO2 plus H2 plus N2 plus H2S. Penguraian bakteri organik dalam digester terjadi melalui 3 tahap sebagai berikut. Tahap hidrolisis. Tahap hidrolisis dimulai dengan penguraian bahan-bahan organik kompleks yang mudah larut dan senyawa merantai panjang seperti lemak, protein, dan karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Tahap hidrolisis dapat diartikan sebagai perubahan struktur bentuk polimer, hasil penguraian di antara senyawa asam organik, glukosa, etanol, CO2, dan hidrokarbon. Biasanya senyawa tersebut dimanfaatkan oleh bakteri yang melakukan fermentasi sebagai sumber karbon dan energi. Yang kedua, tahap pengasaman atau asidifikasi. Senyawa sederhana atau komponen monomer yang terbentuk dari tahap hidrolisis dijadikan sumber energi bakteri pembentuk asam. Bakteri tersebut menghasilkan senyawa asam seperti asam asetat, asam propionat, dan asam butirat, dan asam laknat, serta produk sampingan berupa alkohol, CO2, hidrogen, dan amonia. Yang ketiga yaitu tahap metanogenesis. Bakteri metanogen seperti Methanococcus, Methanosarcina, dan Methanobacterium mengubah produk lanjutan dari tahap pengasaman menjadi metan, karbon dioksida, dan air yang merupakan komponen penyusun biogas. Nilai kalori pembakaran biogas dan natural gas. Ini merupakan perbandingan. Di sini terlihat hidrogen, karbon monoksida, dan gas metan relatif lebih kecil dibanding natural gas. Masalah biogas. Masalah yang muncul ketika biogas baru diproduksi adalah komposisi biogas itu sendiri, karena biogas mengandung beberapa gas lain yang tidak menguntungkan. Untuk mendapatkan hasil pembakaran yang optimal, di sini perlu dilakukan proses pemurnian atau penyaringan lebih lanjut. Beberapa gas yang tidak menguntungkan antara lain gas karbon dioksida atau CO2,
Gas CO2 dalam biogas perlu dihilangkan karena gas tersebut dapat mengurangi nilai kalor pembakaran biogas. Nilai kalor pembakaran gas metana murni pada tekanan 1 atom dan temperatur 15,5 derajat Celcius yaitu 9.100 kcal per meter kubik atau 12.740 kcal per kilogram. Sedangkan nilai kalor pembakaran biogas sekitar 4.800 sampai 6.900 kcal per meter kubik atau sekitar 6.720 sampai 9.660 kcal per kilogram. Tingginya kandungan CO2 dalam biogas menyebabkan nilai kalor pembakaran turun sebesar 4.301,63 sampai 6.213,47 kcal per meter kubik atau sekitar 6.022,28 sampai 8.698,85 kcal per kilogram. Yang kedua yaitu gas hidrogen sulfida atau H2S. Di sini H2S dihasilkan oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob. Menurut Lastrella et al, konsentrasi gas ini dalam biogas relatif kecil, 0,1 sampai 2%, kurang lebih segitu. Gas ini bersifat korosif, sehingga konsentrasi yang besar dalam biogas dapat menyebabkan korosi pada ruang pembakaran. Selain itu, gas ini mempunyai bau yang tidak sedap, bersifat beracun, dan hasil pembakarannya menghasilkan gas sulfur dioksida atau SO2. Gas H2S dengan konsentrasi rendah dapat menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernapasan. Pada konsentrasi yang lebih tinggi dapat menyebabkan sakit kepala, mual dan muntah sampai pingsan, serta pada konsentrasi lebih dari 1000 ppm akan menyebabkan kehilangan kesadaran sampai kematian. Semua logam mampu bereaksi dengan gas sulfur dan oksigen yang akan menghasilkan ion plus, dan hasil dari reaksi logam dengan sulfur dan oksigen akan menghasilkan endapan. Metode penelitian. Metode penelitiannya dimulai dari identifikasi data atau lokasi studi kasus, kemudian memperhatikan tata cara perhitungannya. Setelah mengidentifikasi, kemudian pengumpulan data. Semuanya data setelah terkumpul diperhitungkan potensi biogas dan energi yang dihasilkan. Kemudian pemilihan dan perhitungan digester PLT biogas. Pemilihan teknologi PLT biogas. Kemudian analisa potensi biogas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Tahap pemurnian biogas. Biogas mengandung unsur-unsur yang tidak bermanfaat untuk pembakaran, khususnya H2O dan H2S seperti yang sudah disebutkan di atas, yang sudah dijelaskan di atas tadi. Pengurangan kadar H2O yang sebenarnya dilakukan dengan cara melewatkan biogas pada suatu kolom yang terdiri dari silikat gel. H2O akan diserap oleh silikat gel. Sedangkan pemurnian biogas dari unsur H2S dapat dilakukan dengan teknik absorpsi. Absorpsi adalah pemisahan suatu gas tertentu dari campuran gas-gas dengan cara pemindahan massa ke dalam suatu liquid. Hal ini dilakukan dengan cara mengantarkan aliran gas dengan liquid yang mempunyai selektivitas pelarut yang berbeda dari gas yang akan dipisahkannya. Sekarang metode pemurnian biogas.
Yang pertama menggunakan gram besi. Gram besi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan limbah besi dari hasil pembubutan. Membubut yaitu proses pembubutan pada benda kerja dengan menggunakan mesin bubut. Mesin bubut sendiri adalah perkakas yang untuk membentuk benda kerja dengan gerak utama berputar. Gerakan berputar inilah yang menyebabkan terjadinya penyayatan oleh alat potong terhadap benda kerja. Prinsip kerja. Pemakaian gram besi berbentuk spiral untuk memudahkan pembentuk billet. Billet dibuat untuk memasukkan ke dalam pipa penyaringan biogas dari gas pengotor hidrogen sulfida. Proses mereaksikan gram besi menjadi besi oksida dapat dilakukan dengan jalan membakar gram besi sampai berwarna merah dan dinginkan dengan pendinginan lambat untuk mendapatkan bentuk billet yang lebih sempurna. Proses yang dilakukan adalah membakar terlebih dahulu, kemudian dipres untuk menghasilkan gram besi yang berpori dengan permeabilitas yang tepat sehingga reaksi penyerapan H2S dapat berlangsung sempurna dan biogas mampu mengalir dengan lancar tanpa terjadi sumbatan. Kemudian gram besi terdiri dari besi oksida dan besi hidroksida yang telah digunakan dapat digunakan kembali untuk menangkap hidrogen sulfida dengan mereaksikan oksigen dan air. Yang kedua yaitu reaksi oksidasi besi oksida dengan oksigen dan air yang barusan disebutkan. Senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi dengan oksigen dinamakan oksida, sehingga reaksi antara oksigen dan suatu unsur dinamakan reaksi oksidasi. Karat besi adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara besi dan oksigen atau besi oksida. Persamaan reaksi pembentukan oksida besi dapat ditulis sebagai berikut. Pada reaksi tersebut, besi mengalami oksida dengan cara mengikat oksigen menjadi besi oksida. Kebalikan dari reaksi oksida dinamakan reaksi reduksi. Pada reaksi reduksi terjadi pelepasan oksigen. Besi oksida dapat direduksi dengan cara mereaksikan dengan gas hidrogen. Persamaannya menjadi seperti berikut ini. Proses pengkaratan adalah istilah umum untuk serangkaian oksidasi besi. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini digunakan untuk oksida merah. Dibentuk oleh reaksi dalam besi dari besi dan oksigen dengan adanya air. Tingkat korosi ini dipengaruhi oleh air dan dipercepat oleh elektrolit seperti kasus-kasus korosi pada kendaraan. Reaksi utama dari reduksi oksigen ini adalah sebagai berikut. Karena ini merupakan bentuk ion hidroksida, maka proses sangat dipengaruhi oleh adanya asam. Korosi terbesar kebanyakan dari logam dan dipercepat dengan adanya oksigen pada tingkat pH yang rendah. Pemberian elektron untuk reaksi di atas adalah oksida besi yang digambarkan seperti reaksi berikut. Ini. Reaksi redoks ini dapat terjadi dengan adanya air yang sangat penting untuk pembentukan besi oksidasi. Ini. Selain itu, reaksi asam basa mempengaruhi proses besi hidroksida berikutnya. Seperti ini. Sehingga skala timbul reaksinya menjadi seperti ini. Dengan akhir 2Fe0OH20 kemudian menjadi Fe3 plus H2O. Dari persamaan di atas terlihat bahwa terbentuknya besi oksida dan besi hidroksida ditentukan oleh
adanya air dan oksigen. Metode yang ketiga yaitu pemurnian dengan mereaksikan Fe2O3. Teknik ini merupakan teknik paling tua yang digunakan untuk memurnikan gas dari H2S. Proses dilakukan dengan melewatkan gas yang mengandung H2S ke serbuk besi yang dicampur dengan serbuk gergajian kayu, seperti tampak pada gambar 2.3. Senyawanya yaitu seperti ini. Untuk mengembalikan Fe2S3 menjadi Fe2O3 dapat dilakukan dengan mereaksikan dengan O2 dengan melewatkan udara sesuai reaksi. Seperti ini. Dengan cara ini menggunakan serbuk besi hasil pengikiran atau pengerindaan, pembubutan atau hasil proses permesinan lainnya. Penggunaan serbuk gergajian kayu pada teknik ini dikemukakan oleh Pulpraset sering menyebabkan tersumbatnya saluran gas. Untuk menghindari penggunaan serbuk gergajian kayu tersebut, maka Winchester mengembangkan teknik baru dengan menggunakan tanah diatom sebagai bahan pengikat. Winchester menciptakan media penyaring atau filtering media terbuat dari 5-10% ferric ion yang diikat dengan tanah diatom yang dikalsinasi. Kecepatan gas melewati media penyaring dijaga pada 5 kaki per menit dengan menggunakan uap air. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk memurnikan gas dari pengatur H2S dengan media penyaring terbuat dari Fe2O3 dengan pengikat tanah di atom. Pada saat beroperasi, gas dimasukkan melalui bagian 1, katup 2, dan 10 dibuka. Katup 2, 1, 2, pada bagian 1, katup 2, dan 10 dibuka. Kemudian katup 3, 4, dan 8, 3, 4, dan 8 ditutup. Gas selanjutnya melewati media penyaring bagian 7. Apabila aliran terlalu cepat, yaitu melebihi 5 kaki per menit, maka katup 3 dibuka agar menjadi semprotan air dari bagian 6. Ini. Sehingga pori-pori media penyaring bagian 7 menjadi menyempit dan aliran dapat diperlambat. Kecepatan aliran diukur dengan flow meter pada bagian 11. Ini flow meternya. Gas yang telah bersih dari H2S mengalir melewati bagian 12. Sini outputnya ini. Kan tadi katup 10 dibuka ya. Melalui gelas penutup dapat diamati saat filter bereaksi dengan H2S, maka media akan berwarna semakin gelap karena telah terbentuk Fe2S3. Untuk mengembalikan menjadi Fe2O3, maka katup 2, 3, 10 ditutup, sedangkan katup 4, 8 dibuka. Udara selanjutnya dialirkan melewati katup 4 melewati penyaring bagian 7 dan keluar melalui katup 8. Ini.
Manfaat biogas dalam kehidupan. Manfaat biogas dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, gas yang dihasilkan dapat mengganti fuel seperti LPG atau natural gas. Pupuk sapi yang dihasilkan dari satu sapi dalam 1 tahun dapat dikonversi menjadi gas metana yang setara dengan lebih dari 200 liter gasolin. Yang kedua, gas yang dihasilkan dapat digunakan untuk sumber energi menyalakan lampu, di mana 1 meter kubik biogas dapat digunakan untuk menyalakan lampu 60 watt selama 7 jam. Yang ketiga yaitu limbah digeser biogas, baik yang padat maupun yang cair, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran silakan tuliskan di komentar. Sekian dan terima kasih.